Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal, NIM 20712 1041, Prodi Pendidikan Matematika B. Nah, kita membahas peta konsep grup sampai subgrup normal. Nah, inilah peta konsep grup. Nah, mungkin kita sudah ketahui bahwa grup itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama grup siklit, yang kedua grup permutasi, yang ketiga kompleks dan grup, dan yang terakhir koset dan teorema Lagrange. Kita membahas grup terlebih dahulu. Nah, struktur aljabar adalah di mana G dioperasikan terhadap sesuatu sehingga memiliki 4 sifat. Yang pertama, bersifat tertutup, yang kedua bersifat asosiatif, yang ketiga bersifat identitas, dan yang keempat mempunyai unsur. Nah, di mana grup memiliki 4 jenis. Yang pertama grup tak terhingga, dan yang kedua grup terhingga. Nah, inilah 4 sifat aksioma grup. Yang pertama, untuk setiap A, B elemen G berlaku A operasi B elemen G, maka dia bersifat tertutup atau group point. Yang kedua, untuk setiap ABC elemen G berlaku A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C sama dengan A operasi B dioperasikan dengan C, maka dia bersifat asosiatif atau semi group. Yang ketiga, terdapat E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A dioperasikan terhadap dengan E sama dengan E dioperasikan terhadap A sama dengan A, bersifat identitas atau monoid. Yang keempat, untuk setiap A elemen G terhadap A inverse elemen G sehingga A dioperasikan terhadap A inverse sama dengan A inverse dioperasikan dengan A sama dengan E, dia bersifat inverse. Nah, apabila keempat aksioma terpenuhi, maka suatu operasi dikatakan sebuah grup. Selanjutnya, jenis-jenis grup. Yang pertama, grup tak terhingga. Jika banyaknya anggota G tak terhingga atau infinite, maka G dioperasikan binar bintang disebut grup tak terhingga. Yang kedua, grup tak terhingga. Jika banyaknya anggota G terhingga atau finite, maka G dioperasikan binar bintang disebut grup terhingga. Kita membahas peta konsep grup siklit. Nah, inilah peta konsep grup siklit. Kita membahas definisi, pangkat, dan tingkat terlebih dahulu. Definisi pangkat. Misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan sama dengan A inverse sama dengan A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat N. A untuk N elemen N. Contohnya, pada operasi penjumlahan A pangkat 2 sama dengan A tambah A sama dengan 2A. Dan pada operasi perkalian A pangkat 2 sama dengan A kali A. Definisi tingkat. Misalkan G grup dan A elemen G dan E unsur identitas di G. Jika P sama dengan N elemen N, di mana A pangkat N sama dengan identitas tidak sama dengan himpunan kosong, maka tingkat atau orde dari A adalah minimum N elemen N, di mana A pangkat N sama dengan identitas. Contohnya, misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 3 dengan G modulo 3, tingkat 0 sama dengan 0 pangkat 1, 0 sama dengan identitas, maka tingkat dari 0 adalah 1. Tingkat 1 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, karena 3 modulo 3 adalah 0, maka tingkat atau orde dari 1 adalah 3. Tingkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6, di mana 6 modulo 3 sama dengan 0, maka tingkat atau orde dari 2 adalah 3. Nah, definisi pangkat dan tingkat grup itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, prodik atau berkala
atau biasa disebut dengan torsion grup jika di mana A elemen G tingkat A tidak sama dengan tak terhingga. Yang kedua, apriodik atau biasa disebut dengan torsionary group jika di mana A elemen G A tidak sama dengan identitas. Yang ketiga, campuran atau mixer group. Ada A elemen G sehingga tingkat A sama dengan tak terhingga, dan ada B tidak sama dengan identitas sehingga tingkat B tidak sama dengan tak hingga. Selanjutnya, definisi grup siklik. Suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga setiap grup dari G dapat dibentuk oleh A, atau jika terdapat A elemen G sedemikian sehingga G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen set. Lanjut, teorema titik 11 yang berbunyi setiap grup siklik komutatif. Nah, yang selanjutnya teorema 3.12. Jika A generator dari grup siklik G, maka A aksen juga generator dari G. Teorema 3.13. Suatu grup siklik G dengan generator A jika tingkat A sama dengan N lebih kecil tak terhingga, maka G mempunyai N anggota berbeda. Contohnya, misalkan G sama dengan 0,1,2 dengan penjumlahan modulo 3 merupakan grup. Tunjukkan apakah grup tersebut juga grup siklik. Nah, jawabannya karena telah terbukti penjumlahan modulo 3 merupakan grup, maka kita tentukan generatornya. N sama dengan N kali A, di mana N elemen set. Adapun generatornya yaitu 1 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, karena 1 merupakan generator dari G, maka G merupakan grup siklik. Nah, inilah peta konsep grup permutasi. Nah, definisi permutasi. Suatu fungsi yang satu-satu dan onton dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi. Selanjutnya, definisi grup permutasi. Misalkan S sama dengan A1, A2 sampai dengan AN, himpunan terhingga yang mempunyai N anggota yang berbeda. Maka permutasi yang berbeda didefinisikan pada S sebanyak N. Misalkan Pn sama dengan himpunan simetri dari permutasi berderajat N, maka Pn mempunyai N anggota N berbeda. Definisi permutasi siklik. Suatu permutasi F berderajat N di mana menukar tempat M objek, katakan A1, A2 sampai AN, putaran dikatakan permutasi siklik berderajat M putaran dan M kurang N. Objek sisanya variansi atas F. Nah, teorema 7.9 yang berbunyi perkalian permutasi genap adalah permutasi genap. Teorema 7.10 yang berbunyi perkalian dua permutasi ganjil yaitu adalah permutasi genap. Nah, inilah contoh matriks 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4. F mempunyai 3 putaran yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, dan 4 merupakan invarian. Jadi F merupakan permutasi siklik. Nah, selanjutnya kita membahas kompleks dan subgrup. Nah, inilah peta konsepnya. Nah, selanjutnya kita membahas definisi kompleks terlebih dahulu. Definisi kompleks. Misalkan G adalah grup dan H adalah subset sebaran dari G, maka H disebut kompleks dari G. Definisi subgrup. Suatu kompleks tak kosong H dari G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Teorema 4.6. Suatu kompleks tak kosong S dari grup G adalah subgrup jika dan hanya jika yang pertama XY elemen S sehingga XY elemen S, yang kedua X elemen S sehingga X inverse elemen S. Teorema 4.7. Misalkan H adalah kompleks tak kosong dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H
B elemen H menyebabkan AB inverse elemen H. Teorema 4.8. Misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G. H merupakan subgrup dari HG jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka AB elemen H. Teorema 4.12. Setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Diketahui matriks 2x2 di mana R merupakan bilangan real terhadap operasi penjumlahan adalah grup dan S sama dengan matriks A0 B0 di mana A B elemen R, maka S subgrup dari matriks 2x2 bilangan real. Penyelesaiannya berdasarkan teorema 4.7. S adalah subgrup dari matriks 2x2 di mana R bilangan real jika untuk setiap AB elemen S, maka AB inverse elemen S. Ambil sebarang elemen di S. Misalkan A sama dengan matriks AB 0 0 dan B sama dengan matriks CD 0 0. Jadi AB inverse sama dengan matriks AB 0 0 ditambah matriks min C min D 0 0. Jadi sama dengan matriks AB minus C min D 0 0. Maka AB inverse elemen S sehingga S subgrup dari matriks 2x2 di mana R bilangan real. Nah, inilah peta konsep koset dan teorema. Nah, kita membahas definisi terlebih dahulu. Definisi koset. Misalkan G adalah grup dan H adalah subgrup dari G. Jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan HA dan AH definisikan sebagai berikut. HA sama dengan HA di mana H elemen H dan AH sama dengan AH di mana H elemen H. Berturut-turut disebut koset kanan dan koset kiri dari H di G yang dibandingkan oleh A. Teorema 5.1 yang berbunyi, jika H adalah anggota sebaran dari H dan H merupakan subgrup dari G, maka H dikali H sama dengan H besar dan H dikali H sama dengan H besar. Teorema 5.2 yang berbunyi, misalkan H adalah subgrup dari G dan A, B anggota sebaran di G, maka HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen H. AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Teorema 5.3 yang berbunyi, untuk sebaran dua koset kanan atau koset kiri subgrup berlaku salah satu sifat sebagai berikut. Yang pertama, keduanya saling lepas dan keduanya itu sama. Nah, selanjutnya teorema Lagrange. Jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka order dari H bagi habis order dari G. Akibat teorema Lagrange, jika G suatu grup terhingga, maka tingkat dari A dibagi habis order dari G untuk setiap A elemen G. Nah, selanjutnya kita membahas subgrup normal. Nah, inilah peta konsepnya. Nah, saya akan menjelaskan definisi dan teorema terlebih dahulu. Nah, langsung saja ke definisi yang pertama. Definisi pertama, jika N subgrup dari G, maka N disebut subgrup normal dari G. Jika dan hanya jika Gn sama dengan Ng untuk setiap G elemen G. Definisi yang kedua, jika N subgrup dari G, maka N disebut subgrup normal dari G. Jika dan hanya jika untuk setiap G elemen G. N elemen N berlaku Gng inverse elemen N. Definisi ketiga, N subgrup dari G disebut subgrup normal dari G jika dan hanya jika Gn G inverse subset N untuk setiap G elemen G. Teorema 1. Misalkan G sebuah grup abelian, setiap subgrup H dari grup G merupakan subgrup normal. Bukti. Untuk setiap G elemen G dan H elemen H berlaku GH sama dengan HG. Hal ini ditentukan mengakibatkan
GH sama dengan HG. Dengan demikian H merupakan subgrup normal. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.